Hey, how we go? Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Semoga semua sahabat movie dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, beberapa hari yang lalu Mimin menonton sebuah film yang baru dirilis. Dan ini juga adalah film terkeren menurut Mimin di akhir tahun 2022 ini. Pasti kalian sudah tahu, film ini berjudul Black Adam. Daripada banyak basa-basi di awal video, jadi saya langsung ingatin aja kalau di video ini berisi full spoiler dari film Black Adam. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan di suatu daerah yang berada di daratan semenanjung Arab. Tempat itu disebut dengan Khandak. Khandak adalah daerah yang dikuasai oleh seorang raja yang bernama Sabak. Raja Sabak ini sangat terobsesi ingin mendapatkan kekuatan iblis dari neraka. Segala usaha dan upaya sudah ia lakukan dengan mempekerjakan ribuan budak untuk mencari sebuah batu langka yang disebut batu Eternium. Dari batu itulah nantinya dijadikan mahkota. Dan nantinya sang raja bisa mendapatkan kekuatan iblis yang ia inginkan. Dari ribuan para budak yang dipekerjakan, salah satu dari mereka berhasil menemukan batu Eternium itu. Dia pun langsung melaporkan penemuannya kepada penjaga budak. Namun si penjaga budak malah membunuh sang budak yang sudah menemukan batu Eternium itu. Salah satu budak yang masih kecil melihat ketidakkeadilan tersebut. Di saat prajurit itu lengah, dia langsung mengambil batu Eternium itu. Sayangnya, anak itu tertangkap dan harus menerima hukuman mati dari sang raja. Namun tak diduga, sesuatu pun terjadi. Anak itu yang akan dieksekusi mati, tiba-tiba saja langsung menghilang. Ternyata, anak itu diselamatkan oleh para penyihir agung dan dibawa ke suatu tempat sekaligus akan menjadikan anak itu sebagai seorang yang terpilih. Sementara itu, kini Raja Sabak berhasil mendapatkan batu Eternium yang sudah dijadikan mahkota. Belum sempat ia memakainya, sang raja malah terlebih dahulu terbunuh. Ribuan tahun kemudian, setelah tewasnya Raja Sabak, Khandak kini sudah berubah total menjadi sebuah daerah perkotaan.
Kandak kini dikuasai oleh sebuah organisasi kejahatan yang disebut Intergang. Tak mudah bagi orang asing bisa masuk ke kota ini. Perlu pemeriksaan yang sangat ketat untuk bisa masuk ke kota ini. Kemudian kita diperkenalkan kepada beberapa arkeolog yang sedang mencari pegunungan di kota Kandak. Ia adalah Adriana bersama adiknya yang bernama Karim dan beberapa kru lainnya. Mereka mencari keberadaan mahkota Eternium yang sampai pada saat ini masih belum ditemukan. Mereka diam-diam memasuki kawasan yang sebenarnya dilarang dan dijaga ketat oleh sekelompok Intergang. Adrian bersama rekan lainnya memasuki sebuah goa yang ada di kaki Gunung Kandak. Given the gift of magic, banished from the earth and hidden here. Saat Karim yang sedang menunggu di dalam mobil, tiba-tiba melihat rekannya yang sudah terjatuh. Dia terluka karena diserang oleh kelompok Intergang yang sedang berpatroli. Sementara Adriana yang berada di dalam goa menemukan ada sebuah batu seperti kuburan kuno dan ada tulisan kuno yang mengatakan jangan menyebut namanya jika tidak ingin ada sesuatu yang terbangun. Speak not his power, so he may suffer a dreamless sleep for all eternity. The slave who became champion. Pada saat itu juga, para kelompokan Intergang itu masuk dan langsung menyekap Karim. It's over. Now. Get up! Say goodbye to your brother. Adriana yang tidak tahu harus berbuat apa lagi karena kini mereka sudah terkepung. Tapi dia teringat sebuah kalimat yang ada di kuburan batu itu. Karena tidak ada pilihan lain, dia pun mencoba membaca mantra yang ada di batu kuno itu. Dan tiba-tiba keluarlah superhero yang sudah kita nantikan. Dia adalah Head Adam. Who the hell is that? Check him out. Dengan serangan cepat dan juga mematikan, Adam membantai semua pasukan Intergang yang ada di sana. Hey, how we go? Adriana dan Karim yang melihat itu langsung bergegas kabur dan membawa mahkotanya. Tak mudah bagi mereka untuk bisa pergi begitu saja. Pasukan Intergang masih memburu dan mengejar mereka. Sedangkan Adam mulai keluar dari goa. Ia langsung dihadang beberapa pesawat tempur dan pasukan Intergang. Namun Adam tak gentar. Ia dengan mudah menghabisi semua pasukan Intergang yang ada di sana. Setelah menghancurkan pesawat tempur itu, kemudian Adam dengan kekuatan petirnya menghabisi semua pasukan yang ada.
Di akhir peperangan, Adam terkena serangan roket. Roket tersebut terbuat dari batu Eternium. Di sini kita bisa lihat kelemahan Adam adalah batu Eternium itu sendiri. Sementara di sisi lain, Amanda Waller memerintahkan kepada kelompok Justice untuk memburu dan menangkap Ted Adam. Kelompok dari Justice sendiri adalah Hawkman, Dr. Pet, Cyclone, dan juga Semasek. Mereka pun langsung menuju ke kota Kahndaq sesuai instruksi dari Amanda Waller. Adam yang sempat terluka karena terkena serangan Eternium ternyata dibawa oleh Adriana ke rumahnya dan dirawat di sana. Tak lama kemudian ia pun sadar dan kaget karena sudah berada di rumah Adriana. Melihat keadaan di sekitar Kahndaq, Adam merasa heran karena kini Kahndaq sudah jauh berubah. Dari cerita Adriana, ternyata Adam sendiri baru terbangun kembali setelah tidur panjang selama 5.000 tahun. Dengan teknologi yang ada pada saat ini membuat Adam merasa kebingungan. Bahkan dia menyerang TV yang menyala. Ia mengira kalau itu sebuah ancaman. Singkat cerita, akhirnya di sini dia tahu kalau Adriana lah yang sudah membangunkan dirinya. Dengan kekuatan dan kemampuan Adam, Adriana bersama anaknya mengatakan kalau Adam adalah harapan bagi rakyat Kahndaq. Karena selama ini rakyat Kahndaq selalu ditindas oleh kelompok Intergang. Adam masih mencoba untuk memahami situasi di kota Kahndaq. Namun di hari itu sempat terjadi keributan. Anaknya Adriana mencuri radio dari pasukan Intergang hingga terjadilah pertikaian di antara Adriana dan para pasukan Intergang. Dalam situasi ini mereka tak sadar jika sesepuh Kahndaq sudah terbangun dari tidur panjangnya. Bukan hal sulit bagi Adam untuk melawan mereka semua. Di saat pertarungan terjadi, Hawkman dan Dr. Pet datang untuk melawan Adam. I'll take the lead. But whatever they are, these men should know their crime. Due process. We're the Justice Society. Look like an Intergang. Mereka meminta kepada Adam untuk menyerahkan diri karena Adam dianggap sebagai ancaman bagi rakyat Kahndaq. Namun sayang seribu sayang, Adam sepertinya tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Hawkman. Tidak banyak basa-basi, Adam pun langsung menyerang kelompok Justice dan pertarungan seru pun terjadi. Hey, give me a distraction. Shazam, we all go home. I don't have a home. Cyclone, Smasher, now is it?
Dari penglihatan Dr. Pet, dia melihat kalau mahkota Raja Sunbug ada di tangan Adriana. Tapi saat itu dia masih disibukkan dengan melawan kebrutalan Adam yang terus melawan mereka. Tak mudah bagi mereka untuk melawan kekuatan yang dimiliki Adam. Atom Smasher yang berubah jadi raksasa pun tak mampu melawan kekuatan Adam. Recognize me? I thought the two of you did great work. You want me to keep my hand here? You better not let him off. Mereka yang babak belur dihajar Ted Adam harus menghentikan serangan karena percuma saja melawan Ted Adam yang mempunyai kekuatan yang tak bisa mereka tandingi. Di situ rakyat Kahndaq memuja-muja Adam dan menganggap Ted Adam adalah superhero bagi kota Kahndaq. Kemudian Dr. Pet lalu menghampiri Adriana dan meminta kepada dia untuk memberikan mahkota Raja Sabak itu. Namun sayangnya mahkota itu sudah dibawa pergi oleh anaknya Adriana. Adriana mencoba bicara baik-baik kepada kelompok Justice. Lebih baik mereka menempuh jalur diplomasi dengan Adam daripada mereka harus menggunakan kekuatannya untuk melawan Adam. Scene kemudian flashback, kita diperlihatkan dengan adegan di mana saat Adam pada masa itu. Ternyata Adam ini bisa dikatakan anak durhaka kepada para penyihir agung. Mereka yang telah menjadikan Adam sebagai orang yang terpilih dan mempunyai kekuatan luar biasa. Namun Adam membuat kekacauan dan ternyata Adamlah yang membunuh Raja Sunbug, hingga membuat para penyihir agung murka dan menyegel Adam di goa itu. Tapi kini Adam sudah dibebaskan kembali oleh Adriana dari goa tersebut. Di tengah-tengah mereka sedang mengobrol, Adriana mendapat telepon dari anaknya. Ternyata Ismail, teman Adrian yang dulu ikut mencari mahkota di gua itu, ternyata masih hidup dan kini berkhianat menjadi bagian dari Intergang. Adriana meminta bantuan kepada Adam untuk menyelamatkan anaknya. Tak pakai lama, Adam pun langsung segera menolong si bocil. Ternyata kelompok Justice sendiri tidak berpihak kepada kelompok Intergang. Mereka justru membantu Adam mengejar pasukan Intergang untuk menyelamatkan si bocil. Dude, I almost hit you! Namun sayangnya, Adam tidak berhasil mendapatkan si bocil yang sudah dibawa kabur oleh pasukan Intergang lainnya. Pasukan Intergang yang membawa si bocil sudah sampai di Thailand.
Namun untung saja Hawkman berhasil menangkap beberapa pasukan Intergang. Kemudian Adam menginterogasi mereka dan di sini akhirnya Adam pun mendapatkan informasi keberadaan markas Intergang yang berada di tengah gurun. I'm going to drop one of them. Whoever answers first lives. See? I don't know. Oh, mine. In the desert. I can show up. You said you wouldn't hurt the prince. Tak mudah menyatukan kedua kekuatan mereka untuk bisa bersatu. Terkadang di antara mereka berbeda pendapat dan berujung adu kekuatan. Unless we end them now. Pada akhirnya di antara mereka harus ada yang mengalah. Saat Adriana menuju ke sebuah lemari, ternyata mahkota itu disembunyikan anaknya di sana. Dari mahkota tersebut ada sebuah tulisan yang mengatakan, "Matilah untuk hidup." Di sini Adam dan yang lainnya pun tidak tahu apa arti dari kata tersebut. Adriana meminta kepada mereka semuanya, jika mereka menginginkan mahkotanya, mereka harus menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Dengan terpaksa, mereka pun akhirnya sepakat untuk menyelamatkan anak Adriana. Dan sebelum berangkat ke markas Intergang, mereka menyusun sebuah rencana, tapi tidak dengan Adam. Peperangan bagi Adam tak perlu yang namanya strategi. Adam percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki. Apapun yang ada di depannya, Adam tidak merasa gentar sama sekali. Very much so. Good. Tibalah mereka di markas Intergang. Ismail yang menyekap anak itu meminta kepada Adriana untuk menyerahkan mahkotanya. No crown? We don't have it. No negotiation. Nothing good will come from that crown. Demi menyelamatkan anaknya, Adriana pun langsung memberi mahkota itu. Namun itu semua hanya tipuan. It's okay. Hand it over now. Sorry, Mom. Ismail yang sudah mendapatkan mahkotanya langsung ingin menembak si bocil. Adam tak bisa tinggal diam. Kecepatan Adam mampu mengalahkan kecepatan peluru yang ditembakkan Ismail kepada si bocil, dan saat itu juga kekuatan Adam langsung keluar. Family passed the knowledge on, you know, one to the next. I wonder if you do the same for them. When Huruk died. Please, Sorry, Amor. Bahay kumay. Sali laling tayo. We need to get him to the medical bay. Where is he, Sean? Dari pembicaraan Adam dengan Hawkman, terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata yang mempunyai kekuatan dari penyihir agung sebenarnya adalah anak Adam. Pada saat itu, Adam sedang terluka parah dan hampir tewas. Anak Adam yang tidak mau jika ayahnya harus tewas, dia akhirnya memberi kekuatan yang disebut Ted Adam itu kepada ayahnya, dengan bermaksud agar ayahnya bisa tertolong. Namun naas, anaknya malah terkena panah dari pasukan kerajaan. Kematian anaknya membuat Adam pun menjadi sangat murka dan menghancurkan seluruh kerajaan itu sekaligus membunuh sang raja, yaitu Raja Sabak. Out of rage. Merasa kalau semua ini sudah selesai, Adam sadar diri. Ia takut kalau dirinya malah yang akan menjadi penghancur bagi umat manusia dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang. Kemudian di sini Adam mulai membaca mantra sajam yang membuat kekuatan miliknya I will itu speak the word my menghilang. son gave me. Shazam.
Kemudian Hawkman bersama yang lain membawa jasad Adam ke sebuah tempat yang berada di bawah laut, lalu memasukkan tubuh Adam ke sebuah cairan khusus. From regaining his powers, he won't be able to speak. Setelah semuanya selesai dan saat menuju jalan pulang, Dr. Pet justru merasa masih ada yang janggal. Dr. Pet yang mempunyai kekuatan bisa melihat masa depan. Dia melihat Hawkman yang akan mati dalam sebuah pertempuran di masa yang akan datang. Andriana dan Cyclone pun merasakan hal yang serupa. Mereka mencoba mengartikan kembali kata-kata yang ada di mahkota itu. Dan akhirnya kini mereka paham apa arti dari kata-kata yang ada di mahkota itu. Yang mengatakan mati untuk hidup. Dan mereka menemukan jawaban dari kata-kata tersebut. Yang berarti setiap orang yang mati dibunuh oleh Adam, mereka akan dibangkitkan kembali oleh iblis. Dan benar saja, kini Ismail yang dibangkitkan kembali oleh iblis dan menjadi Raja Sabak. Sabak kembali ke bumi dan membantai semua anggota Justice, dan pertarungan sengit pun terjadi kembali melawan para superhero yang ada. From a cruiser. Sabak yang ingin duduk kembali di kursi kebesarannya, namun dia dihadang oleh Dr. Pet. Sementara itu Dr. Pet juga mencoba untuk membangunkan Adam kembali dengan menggunakan kekuatan telepatinya. Di waktu bersamaan, kekuatan Sabak sudah tidak bisa mereka tahan lagi. Namun saat itu, Adam berhasil keluar dan kembali ke permukaan. Neither did your son. Don't you dare. Need you. Sangat disayangkan, saat itu Dr. Pet pun akhirnya harus tewas dibunuh oleh Sabak. Kini Sabak berhasil menduduki kursi kebesarannya dan dia mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Kemudian Sabak memanggil prajurit dari neraka untuk menguasai Kandak. Adam yang masih berbaring lemah tiba-tiba memimpikan anaknya yang mengatakan untuk Adam jangan menyerah. Tak lama kemudian Adam kembali bersama kekuatan Ted Adamnya. Dan disinilah pertarungan yang sebenarnya di mana Adam yang akan melawan Sabak. We decided by. You know what I have to do. Let's end this. Hours were wasted on you. Adam yang dibantu oleh Hawkman tidak membuang kesempatan. Adam lalu membelah kepala Sabak hingga akhirnya Sabak pun tewas.
Di ujung kemenangan, Adam mencoba menduduki kursi singgasana sang raja, tapi ternyata Adam sendiri tidak suka menjadi seorang raja. Ia lebih memilih menjadi superhero, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Adriana dan anaknya. Lalu, film pun selesai. Dan di post credit, kita diperlihatkan kepada Adam yang bertemu dengan Superman. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, kita tunggu saja di Black Adam selanjutnya.